Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faslun wa tudfa'u zakatu ilal asnafis thamaniyah. Wa tudfa'u dan diserahkan, dibayarkan az-zakatu zakat ilal asnafis thamaniyah kepada 8 asnaf. Alladzina yakni orang-orang zakarahum yang telah menyebutkan 8 asnaf itu Allah fi kitabihil aziz dalam kitab Quran yang mulia fi qawlihi di dalam firman-Nya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Innama hanyalah as-sadaqatu zakat-zakat lil fuqara hanya untuk para fakir wal masakin untuk orang-orang miskin sing sugih aja ngoyok sugih sik njaluk zakat wal amilina 'alaiha dan para amil Indonesia ngarani panitia wal muallafati qulubuhum dan orang-orang yang muallaf baru masuk Islam meskipun sugih diwehi zakat ben lego karena muallaf wa firriqabi dan diberikan untuk upaya pembebasan budak. Ada dana diambil dari zakat untuk membebaskan budak. Kalau sekarang mungkin pembebasan tawanan muslim. Wal gharimin dan untuk orang-orang yang berhutang. Gharim lha iki akeh wis PNS-e padha utang. Wa fi sabilillah dan zakat juga untuk sabilillah, keperluan membela perang membela agama Allah. Wa binis sabil dan untuk para musafir yang kehabisan sangu. Bocah pondok wayah riyaya arep mulih ra duwe sangu boleh menerima zakat. Sampeyan nek nang kene gak mulih-mulih sampai malam riyaya. Golek nerima zakat sampean. Itulah gak percaya buktekno wis. Anak sing wis tau nyoba urung iki. Akeh rezeki nang kene iki Mas. Wa ila man yujadu minhum dan zakat diberikan kepada orang yang ada di antara 8 asnaf. Sing gak ono ya gak usah dibagi. Saman panitia zakat kampung Gasek. Apa fakir ono, miskin ono, gharim ono, cah pondok kentekan sangu yo ono, mu'alaf gak ono, ya gak usah dibagi mu'alaf gak ono. Ya kan? Perang gak ono, ya untuk sabilillah ya gak usah dibagi. Gitu loh. Hanya diberikan kepada yang ada. Ilaman yujadu minhum. Wa la yaktasiru ala aqal min thalathah. Dan janganlah panitia atau amil itu membatasi pemberian zakat kurang dari 3 orang. Jadi upayakan fakir miskinnya minimal yang dapat bagian 3. Miskinnya minimal yang dapat bagian 3. Cah pondok kentekan sangu sing dapat bagian minimal 3. Jadi kalau saya biasa 3 lebih diwane kabeh tambahan. Minimal 3 orang min kulli sinfin dari setiap asnaf. Tidak boleh zakat itu nyun sewu sekian puluh juta diberikan pada 1 orang, enggak boleh. Minimal dibagi kepada 3 orang dari asnaf yang ada. Illal amil kecuali kau serahkan pada amil. Kalau zakatmu kau serahkan pada amil enggak usah dibagi orang banyak. Serahkan zakatmu sama duwe piro? Duwe anak 15, duwe bojo siji ngawur ae. Teko omahmu tok zakate sak kintal. Sak kintal itu enggak oleh diwehne wong tangga siji ngono tok ora oleh.
Tapi kalau kau serahkan panitia kepada satu panitia boleh. Cuma panitia nanti yang bagi gitu loh. Paham ya? Ayat di atas tadi surat Taubat. Al-fuqara, siapa sih orang fakir itu? Humul ladzina la yaqdiruna ala syai'in. Mereka adalah orang yang tidak mampu atas apapun. Duit enggak gablek, jangankan duit bojo ya ora duwe. Arek pondoke tak wae zakat kabeh. Polahe fakir miskin. Wong durung nyambut gawe dhuwit, lha dhuwit saking bapakmu welas dikirimi wong tuwa. Kon wis duwe omah? Durung. Bojo? Durung. Pekerjaan tetap? Durung. Iku jenenge fakir miskin. Perkara kon saiki nyekel dhuwit ancen diteri wong tuwa. Njajal wong tuamu tegas kon wis balik tanggung jawab dhewe-dhewe nyambut gawe dhewe ngono ya apa? Apa nek fakir itu orang yang tidak mampu apa-apa atas uang, harta, yaqau mauqian min hajatin. Yang sesuatu itu bisa memenuhi hajat mereka. Contoh, kaman yahtaju ila asyarah, seperti orang yang sejatinya 1 bulan misalnya butuh 10 $10 misalnya. Fayaqdiru ala ini nyambut gawe mek kur oleh loro kurang 8 jauh dari pemenuhan kebutuhan. Au la yaqdir ala syai'in atau blas enggak menguasai apa-apa, sak repese ragablek. Wes sama niku fakir apa miskin sama niki? Al-masakin. Siapa al-masakin itu? Masakini. Hum adalah orang-orang miskin itu alladzina la yaqdiruna ala ma yakfihim. Mereka-mereka yang tidak mampu, tidak memiliki harta yang mencukupi mereka. Yang duwe tapi belum cukup. Guru-guru SMP kene iki wis ana sing dipangan. Ya kan? Tuku beras wis iso. Tapi beda sik ngridit. Kadang tanggal selawe ngutang. Belum bisa benar-benar cukup dengan wajar. Mikir aja mangan, sing penting tuku ya wis aja ngono. Kebutuhan wajar apa membayar SPP anak TK, nyicil omah, bayar listrik ngono kuwi. Nah, wis cukup apa durung? Kurang berapa? Kira-kira kurang 25%. Itu namanya miskin. Kalaupun nyatanya cukup, bukan cukup, tapi dicukup nih. Mangane kadang lawuh ya utawa tuku gereh digantung karo senar. Mulut dilat. Itu bukan cukup, itu dicukup nih. Untung Mas sama niku duwe mak dapur Mas. Duwe ibu kos. Zulfi enggak mau bersukarela ya apa zaman. Wis kirimane titik ning warung regane 10.000 nyenyek tun men. Barang dimasak karo Zulfi urunan 5.000 gawe sedina masyaallah beras gak tuku wadah dapat. Syukuro ngene Mas syukuro. Carane syukur yo Zulfi golekno. Lek sampean duwe ya kekno Zulfi. Masakin itu orang-orang yang enggak punya kecukupan. Kaman seperti orang yahtaju yang dia butuh asoratan 10. Fayati datang rezeki padanya samaniatun hanya 8 kurang loro. Jadi meh sugih. Tapi jenenge masih miskin. Al-amilina 'alaiha. Siapa sih amilin?
mereka itu adalah man orang yasta'inu yang menugaskan bi mereka semua al imam pejabat kepala negara termasuk neng kene mungkin wali kota ditugaskan apa? Lijam zakat untuk mengumpulkan zakat wa tauzi'ah dan membagi zakat. Ya, tugasnya amil itu mulai memobilisir zakat sampai pendistribusiannya. Al-mu'allafati qulubuhum man adalah orang fi islami yang keislamannya du'fun masih lemah boleh tas masuk Islam wa nahwih. Wa fir riqab maksudnya pembebasan itu apa? Al-mukatabun untuk membantu budak-budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang oleh majikannya dipanggil begini, dong Rene, kon budakku dalem bos, kon gelem merdeka purun, ini kon lek gelem bayar 10 juta merdeka. Carane piye? Ya nyicilo, nyambut kaya kon mau dodol gorengan tau apa sakwulan nyicil 500.000. Nanti terus sampean lek wis pok merdeka, itu namanya budak mukatab. Ngoten. Sekarang sudah enggak ada budak mukatab, yang ada bid mukatab, mio mukatab, sekupi mukatab, omah mukatab ya ono saya. Apa kok mukatab? Nyicil ae, gak merdeka. Wa tahriril abid guna memerdekakan para budak al-gharimin al-madinin orang yang punya utang. Walaisa ladaihim sedangkan enggak ada pada mereka wafa'u dainihim kemampuan melunasi hutang. Nah, utangnya akeh tapi punya kemampuan ya ora usah diwehi pengusaha. Gawe gedhe nih pabrik utang 2 triliun. Ya enggak usah mau wae zakat. Kenapa? Meskipun punya utang, asetnya untuk melunasi utang yo sapirang-pirang. Ngerti ya? Jadi gharim sing diwehi zakat itu gharim sing pancen ra gablek dhuwit gawe nyaur utang. Engko sampean aku njaluk zakate apa? Aku duwe utang, njol apa? Nyicil tanah. Kene njaluk zakate aku gharim duwe utang. Nggih apa? Aku rabi loro winginane. Duwe utang. Padahal sugih. Fisabilillah, jatah zakat fisabilillah itu diberikan pada siapa? Mereka adalah al-ghuzatu para pasukan, para mujahid, difa'an untuk membela anil Islam agama Islam dan enggak digaji negara. Indonesia itu yang namanya sabilillah yang berhak menerima zakat dulu itu loh para pejuang kemerdekaan yang muslim. Kalau tentara polisi sekarang ya enggak perlu diberi zakat meskipun suatu saat mereka perang bela negara. Kalau bela negara otomatis bela Islam sebab sini mayoritas Islam. Apa diberi zakat? Yang enggak wong digaji. Bahkan ada nyun sewu, ada tunjangan untuk tugas perang, gaji tetap plus tunjangan tugas baru itu. Beto karo biyen zaman kemerdekaan, sangu-sangu dhewe, budal-budal dhewe. Lah itu mereka berhak menerima ngene iki, jatahnya sabilillah dan nanti kalau misalnya menang dapat ghanimah. Sebetulnya pahlawan itu seanak putunya dapat ghanimah. Hanya kemungkinan kebijakan para pejuang dulu enggak mengambil itu, serahkan kepada negara, lalu TKR tentara keamanan rakyat, terus pasukan sabilillah, pasukan Hizbullah dan macam-macam berfusi, bergabung lalu menjadi TRI, lalu menjadi TNI, pilih mensedekahkan haknya kepada negara. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Wala ta'widho dan enggak ada pengganti. Apa namanya pengganti itu? Enggak ada kompensasi lahum bagi mereka min baitil mal dari kas negara.
Ibn Sabil, apa maksudnya jatah zakat untuk Ibn Sabil itu? Al-musafir alladzi yuridu an yarji' ila baladih. Musafir yang ingin pulang ke negaranya, waqad faqidan nafaqah, benar-benar dia kehabisan bekal sang ngono. Bocah pondok omahe Papua, riyo ka iso mulai harga tiket PP 6 juta. Nah ngono kuwi. Ya apa? Boleh dibantu dengan zakat. Allati biaya tubligu yang menyampaikan si musafir itu maksidahu kepada tempat tujuannya. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Ada 5 orang la yajuzu tidak boleh daf'uha menyerahkan zakat ilaihim kepada 5 orang ini. Ada 5 kelompok enggak boleh menerima zakat. 1, al-ghaniyyu bimalin, orang yang kaya karena punya modal meskipun enggak bekerja. Ini orang yang pengangguran tapi oleh warisan 5 miliar. Yang enggak usah menerima zakat. Lah kula pengangguran, masih pengangguran wong duitmu akeh warisan. Santri ngene iki moro-moro dikon ngerapi rondo sugih gelem. Tapi pengangguran ya ora oleh nrimo zakat. Ama karo bojone diwehi ki wis aja ngalor ngidul tak wehi dhuwit. Saben wulan 5 juta ya wis gak usah nrimo zakat. Masih pengangguran mau nyekel duit akeh. Aukas bin, atau orang itu kaya karena pekerjaan. Bisa jadi orang itu kali itu enggak nyekel duit. Tapi dia nyuwun sewu, dia direktur atau apa. Ya, enggak nyekel duit bukan karena enggak duit. Apa? Paling besok atau sumben ngambil gaji, gajinya 1 juta. Profesor, doktor, rektor. Dosennya dia golongan 4D. Ya kan? Iku gajine wis piro. Nanti ditambah tunjangan rektornya sekitar 15 juta. Piro. Ono sekitar 20 juta. Plus apa sebagai rektor. Piro 20 ta piro. Wakil. Plus tanda tangan ijazah. Plus nguji deser dan apo wis banyak. Itu meskipun satu saat enggak nyekel duit, ya tetap enggak oleh nirimo zakat. Somben nirimo gaji sak pirang-pirang. Itu orang kaya karena pekerjaan. Sing sitok sugih najan enggak bekerja, krana duwe warisan. Wal abdu budak itu enggak boleh menerima zakat. Wa Banu Hashim Banul Muttalib, Bani Hashim Bani Muttalib, yang keturunan Bani Hashim Bani Muttalib itu sekarang orang sering menyebutnya Ahlul Bait. Kalau memang punya bukti bahwa dia Bani Hashim Bani Muttalib, enggak boleh menerima zakat, tapi menerima bagian ghanimah. Wal kafiru, orang kafir juga enggak boleh menerima zakat. Waman, dan orang talzamu yang wajib al-muzaki kepada si muzaki, nafaqatu memberi nafkah orang itu, saya wajib memberi nafkah umi, wong itu istri. Orang yang wajib tak nafkahi, maka saya enggak boleh memberi zakat kepada istri saya. Saya zakat fitrah, neng iki zakat neng sampean, ya ora kene. Mbule ae. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang nafkahnya dia tanggung. Dan jangan lupa, andai misalnya muti dia bojo, muti ra oleh zakat neng bojone, zakatmu serahne bojomu ra oleh. Tapi lek misalnya dulure bojomu meneh zakat neng bojomu, ya enggak apa-apa. Ngerti ya? Kenapa? Karena bukan dia yang wajib menafkahi.
Apalagi mudi lek nafkahi didik. Wis ngerti bojo rada lemu. Riyaya mestinya butuh kelambi minimal 4 meter. Lah karumu ditukokne 1,5 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mau. Jadi orang yang menafkahi anaknya atau siapa, maka dia enggak boleh memberi zakat kepada anak yang dia nafkahi. La yadfa'uha, dia enggak boleh memberikan zakat ilaihim kepada mereka-mereka yang dinafkahi. Nah, tentang 5 orang yang enggak boleh menerima zakat, liqauli karena sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahillu sadaqah li ghaniyyin wala lidzi mirratin sawi. Tidak halal menerima zakat li ghaniyyin bagi orang kaya, duwe akeh. Wala lidzi mirratin, dan tidak pula halal enggak boleh menerima zakat bagi orang yang punya kekuatan sawiyin yang normal. Wong iki iso nyambut gawe, ngene lho. Nyambut gawe aja mek kur ngarep-ngarep. Aja mek kur ngarep-ngarep zakat. Rawahu meriwayatkan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa Abu Dawud. Wal mirrah, maknanya mirrah itu al-quwwah wal qudrah alal kasbi. Kekuatan dan kemampuan bekerja. Wa fi riwayatin inda Abi Dawud wala liqawiyyin muktasibin. Tidak halal zakat bagi orang yang kuat, muktasibin yang bekerja. Terus Bani Hashim, Bani Muttalib enggak boleh menerima zakat. Dalilnya mana? Liqaulihi, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, inna hadhihi sadaqat innama hiya awsakhun nas. Sungguhlah zakat-zakat ini hanyalah kotoran bolote menungso. Lalai mok wehne anak putune Nabi, lah mosok anak putune Nabi mok wahi bolot, ya ta? Wa innaha, dan sungguhlah zakat-zakat itu la tahillu, tidak halal opo zakat li Muhammadin bagi Muhammad, wala tidak pula halal li ali Muhammadin bagi keluarga Muhammad, atau disebut ahlul bait. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Wa rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu akhadal Hasan ibnu Ali. Suatu hari Imam Hasan putrane Ali, putrane Siti Fatimah, putune Kanjeng Nabi, akhadha, dia mengambil tamrotan kurma, min tamri sedekah, dari kurma zakat. Neng omahe Kanjeng Nabi ono tumpuan kurma, itu kurma zakat. Moro-moro karo putune oleh Sayyidina Hasan dijupuk. Faja'ala, lalu Hasan menaruh ha kurma itu fihi, di mulutnya, ate di pangan, ditaruh di mulutnya, arep dipangan. Faqala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putuku, kok mangan zakat? Kowe ahlul bait ra oleh mangan zakat. Kih hi. Apa lek ngono? Hi. Kon nglepeh lho. Men ngarani bayi ra oleh mangan apa? Ngaru-ngaru bayi. Apa? Ono bayi arep mangan telek ngono. Lek mau ngomongi piye? Ya. Apa kalimat lihat roh supaya dia melepeh, membuang kurma zakat yang dia ambil itu. Sumaqala, lalu Nabi bersabda, ama sya'arata, tidak engkau mengerti nak putuku, anna, bahwa kami keluarga ahlul bait la na'kulu sadaqah, kami tidak makan zakat. Itu jatahnya fakir miskin. Masya Allah. Kalau nyun sewu kiai yang sering diamanati masyarakat, membagi zakat masyarakat, podo ngeterin zakat neng kiai, dan ternyata kiai dan keluarganya kan Nabi komitmen nggak akan mengambil, seripis nggak ngambil, semua dibagi. Itu masyarakat semakin
percaya. Tahun ngarep diamanati maneh, tahun ngarep dipercayakan maneh. Lek titipi zakat sak ton sing dibagi sak kental, ya kapok masyarakat. Makanya Nabi tetap dapat kepercayaan. Kenapa? Dititipi zakat seberapapun, seripisnya enggak ada yang dimakan oleh Nabi dan keluarganya, ahlul bait. Paham ya? Nah, terus manganopo? Kok ora percaya pangeran, men kiai ora percaya pangeran iki. Golek ya dicoli dhewe karo Gusti Allah. Tidakkah kamu mengerti nak bahwa kami ahlul bait tidak memakan zakat? Wal muradu bi ali Muhammad, yang dimaksud keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngelebar sampai misanan-misanan Banu Hashim dan Banul Muttalib. Wa muqabilu tahrimi zakat, sebagai kompensasi diharamkannya zakat alaihim atas ahlul bait, yuk tauna ahlul bait diberi khumsal khumus, 1/5 dari 1/5, berarti 1/25 minal ghanimah, dari harta rampasan. 4% dari harta rampasan negara itu diberikan pada ahlul bait. Pasti usum perang-perang biyen. Kama seperti keterangan sayati yang bakal datang fi kitabil jihad, dalam kitab yang menerangkan tentang jihad. Wal kafir, orang non muslim itu enggak boleh menerima zakat. Mana dalilnya? Liqaulihi, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, kepada Mu'ad diutus ning Yaman dah. Fa'alimhum anna alaihim sadaqah, beritahukan kepada penduduk Yaman ketika itu bahwa wajib atas mereka sedekah zakat. Gimana sirkulasi zakat? Tukhudhu, zakat diambil min aghniyaihim, dari orang-orang kaya di kalangan umat Islam. Jadi kaya sekalipun kalau non muslim ojo ditarik zakat. Faturaddu, kemudian zakat dikembalikan ala fuqaraihim, kepada fakir miskin dari kalangan umat Islam. Miskin pun kalau non muslim enggak diberi zakat, paling yang diberi sedekah yang lain. Wal muradu, yang dimaksudkan adalah aghniyaul muslimin. Apa? Orang-orang kaya dari kalangan umat Islam. Wa fuqara'uhum, orang fakir dari kalangan umat Islam. Fakama annaha la tukhadhu min aghniya ghairil muslimin, sebagaimana hal bahwa zakat itu tidak diambil dari orang-orang kaya non muslim, fala tudfa'u li fuqara ghairihim, maka zakat juga tidak diberikan kepada fakir miskin tapi non muslim. Ngerti ya? Saya ulangi lagi yang tadi, zakat enggak boleh diberikan kepada orang yang nafkahnya dia tanggung. Bismil fuqara wal masakin, atas nama fakir miskin. Kalau atas nama yang lain boleh. Saya memberikan zakat kepada Mila, Dila, Ocha, padahal tak nafkahi. Boleh kalau tidak sebagai fakir miskin. Mila, Dila, Ocha, Bella, Sofi kebetulan menjadi amil, jadi iya. Terus kon jadi panitia masjid, iki kon ogone masjid kono. Dia jadi panitia. Nanti selesai oleh ketua panitia dibagai sebagai amil, boleh. Ngerti ya? Kalau tak beri zakat sebagai fakir miskin enggak boleh. Dia wajib tak nafkahi. Kalau memberi nafkah, bukan memberi zakat. Benar Mas? Atau kemudian, Bah, atau nanti kalau badai budal perang, bela negara, sukarelawan, tak
beri zakat meskipun anak saya. Sebagai ibnus, sebagai sabi, inilah bukan sebagai fakir miskin. Ngerti ya? Maksudnya la yajuzu tidak boleh daf'uha memberikan zakat lahum kepada orang-orang yang dia nafkahi ingkanu fuqara wa masakin. Kalau mereka itu fakir miskin. Kenapa enggak boleh diberi? Li'annahum karena mereka anak-anak, istri yastaghnuna menjadi mampu, menjadi cukup bin nafaqatil wajibah dengan adanya jatah nafkah yang wajib lahum bagi mereka, wajib alal muzaki bagi muzakinya. Siapa muzakinya? Bapak Ngerti ya? Wa juzu boleh daf'uha memberi zakat lahum kepada anak-anak, istri yang wajib dinafkahi, tapi bi ghairi hadainil wasfaini dengan selain dua kriteria ini. Dengan selain dua status apa? Selain sebagai fakir, selain sebagai miskin, kama idza kanu gharimin, sebagaimana halnya ketika anak istri itu punya utang. Nah, mau zakati kena anakmu dhewe. Au mujahidin atau mereka itu fisabilillah jihad wa ghairihim. Nah, siapa saja yang wajib dinafkahi, wangdur lihat olehmu fiman tentang siapa sajakah talzamu yang wajib nafaqatuhum memberi nafkah mereka. Di mana melihatnya? Mesti ono fi faslin nafaqat fin nikah. Fasal tentang nafkah dalam bab nikah. Delok dhewe kono. Tapi ora rapi dhisik. Kitabus Siyam, kitab tentang puasa. Muga iso tarawih cah. Lah kok piye lek ana corona ini. Nah, apa tak tarawih? Nikah beda rona nih. Ana corona. Beda narona. Insya Allah tarawih apa-apa kalau ala NU. Ya kan? Dikebut. Jadi enggak ada kesempatan bagi koronya untuk bermanuver. Enggak apa-apa ya. Tarawih ya. Bismillah. Tarawih bergerak terus, keringetan, panas, sumuk. Nah. Muka-muka koronane mati. Amin. Wa syaraitu wujubis siyam, utawi syarat-syarat wajib poso arba'atu asya, ada 4 syarat. Al-Islamu Islam, non muslim enggak wajib poso. Kalaupun poso ya enggak sah. Wal bulughu wal aklu, akil balik, mukallaf. Berakal sehat durung balik enggak wajib poso. Balik gendeng ya enggak wajib poso. Wal qudratu ala saum, dan punya kemampuan berpuasa. Al aslu utawi dalil dasar fi faridati saum, mengenai wajibnya puasa mutlakon secara mutlak, yaitu qaulu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Apa perlunya? Target tujuan puasa, moga-moga kamu menjadi orang yang takwa. Kutiba maknanya furido, diwajibkan. Terus wabi khususi Ramadan, tentang wajib puasa khusus di bulan Ramadan, dalilnya qauluhu firman Allah, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda
wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagian ayat Quran juga berfungsi menjadi penerang, penjelas, memberikan interpretasi minal huda dari petunjuk itu. Wal furqan juga dari al furqan. Faman syahida minkum, barang siapa di antara kamu menyaksikan asyahra hilal, berarti berhasil meru'yat hilal, poso toh, falyasumhu, maka berpuasalah. Wa ahaditsu hadis-hadis, minha di antara hadis-hadis itu qaulu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi, kepada badui, alladzi sa'alahu, yang mana badui itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, akhbirni ma farada alayya Allah, beritahukan padaku hai Muhammad, madza, apa saja farada mewajibkan, alayya atas diriku, Allah minas shaumi, puasa. Faqala, Nabi bersabda, siyamu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Titik sing genah, titik hilang. Mau poso Malaysia Ramadan. Apa jong Ramadan? Tidak titik dot hilang. Rawa meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari wa Muslim. Syarat berikutnya berakal sehat, balik. Di hadis, karena hadis rufi al-qalam an thalathatin, dibebaskan tanggung jawab atas perbuatan, berarti ora dihisab, an thalathatin, 3 orang. Siapa? Orang gendeng sampai dia waras, orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai dia balik. Liqaulihi, karena firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina adalah wajib atas orang-orang yutiqunahu yang berat melaksanakan puasa karena tua, karena sakit, tua renta. Fidyatun, wajib membayar fidyah. Kenapa? Maksudnya gara-gara tua renta, enggak mampu, sakit enggak mampu, lalu mokel. Nanti setelah Syawal wajib bayar fidyah. Wa quri'a, dibaca juga bukan yutikunahu tapi yutawwakunahu, ay yukallafunahu, mereka keberatan puasa. Maksudnya fala yutikunahu, mereka tidak mampu. Rawal Bukhari an Atha. Apa ini? Masuk ngono. Oh, sami'a mestinya. Kok samiha? Sami'a atau mendengar Ibnu Abbas yaqra, membaca wa 'alal ladzina yutawwaqunahu, bukan yutiqunahu, fidyatun ta'amu miskin. Wajib atas orang-orang yang keberatan puasa karena tua, karena sakit, fidyatun, membayar fidyah. Kalau mokel, gak mokel ya orang. Apa fidyahnya? Ta'amu miskin, memberi makan cukup untuk 1 orang miskin, minimal 1 mud beras, kira-kira beras 6 on setengah. Mas, bojomu ngelahirinnya menjelang poso, berarti selama poso nifas toh, nggak bisa poso toh, nah wajib nyaur. Arep nyaur gak iso, boleh nyusoni ya berah. Sampai teko Ramadan maneh tetep gak iso nyaur, boleh nyusoni. Utang poso sampai ketekan Ramadan maneh durung iso nyaur, maka dibayar fidyah keterlambatannya itu. Nang kulek wis gak nyusoni maneh, tetep wajib nyaur. Fidyahnya itu bukan fidyah ganti poso nih. Fidyah itu denda karena wis teko Ramadan maneh kok durung nyaur, ngerti ya? Berapa itu? Kira-kira 6 on setengah. Krono nifas sak wulan gak poso blas, berarti 6 on setengah kali 30, kira-kira 21-22 kilo. Sopo sing bayar? Sing lanang.
tanggung jawab. Ngerti ya? Wajib tanggung jawab. Ngono kuwi. Repote wis alhamdulillah iso nyusoni 2 tahun. Berharap maring ini iso nyaur poso meteng maneh. Ha iso nyaur maneh. Lah piye? Ya tahun ngarep bayar fidyah maneh atas keterlambatan itu. Jadi bolak-balik bojone bayar beras. Zaman niku anak gak akeh zakat akeh men. Iki duduk zakat iki. Iki fidyah. Ngerti ya? Bareng anak 5 genep wis padha SD kabeh, lagi ibuke nyicil Ramadan ping 5. Lah ngono sing lanang ya ora pengertian, sing wedok lagi poso Mas, aku poso. Aja. Piye lho. Makane, Mbak, cirine wong lanang jaluan. Iku sing irunge bangir-bangir. Lek dirapi wong lanang irunge bangir, wah bahaya. Iso-iso sedina keramas ping 3 barang. Ditenono lek dilamar cah irunge bangir siap-siap. Iku Zulfi bangir apa ora iku?